saya siap untuk memoderatori jalannya perdiskusian Edis sama Pak Husen ini gitu ya. Oke, tanpa memperpanjang waktu saya persilahkan kepada Bang Edis karena Pak Husen hanya ingin ditanya begitu ya. Silakan Pak Edis. Ya, jadi pertama-pertama saya agak sedikit bingung ya, karena begini Pak Husein, karena saya ini Ya, kan sudah 9, karena saya ini kan sudah 9 tahun begitu mendalami Al-Quran ini, sedangkan Pak Husein tadi mengatakan bukan seorang ustadz begitu. Jadi saya bingung mau bertanya apa. Mungkin seandainya kalau Pak Husein begini, adalah begini ya, apa seperti apa yang semua kami tanyakan sama orang lain, semuanya tanya ke saya seperti itu. Tidak ada. Semua tanya apa yang pernah kami tanya sama orang, insya Allah saya bisa jawab. Semuanya. Coba aja. oke, ya saya bingung ya, karena saya harus bertanya sebenarnya sesuai dengan kapasitas Pak Husein begitu. Karena terus terang saja ya, karena selama 9 tahun saya mendalami Al-Quran, bahkan saya sering bertemu dengan ustadz-ustadz, saya terkaget-kaget begitu, ternyata pengetahuan ustadz-ustadz yang sering saya temui, baik itu di YouTube maupun di dunia nyata, itu pengetahuannya jauh sekali di bawah saya begitu. Jadi saya heran mau tanya apa gitu. Oke, mungkin yang sudah familiar saja yang sering saya tanyakan di channel saya begitu, Pak Husein. Seperti apa? Seperti itu, Dis. Apa Oh, saja jadi yang pernah ditanyakan sama mereka itu? Coba. Tanyakan aja. oke, baik Pak Apa? Husein. Oke, baik Pak Ya, Husein. Oke. ya, Menurut Pak Husein, Allah itu kalau berfirman itu uh, ada artinya nggak, gitu Pak Husein? saya kira begini. Itu kalau Allah berfirman itu sudah pasti ada artinya, cuma tidak sembarang dia Oke, berfirman. Ya kan? oke Itu baik. Kalau firman alif lam mim itu apa artinya Pak Husein? saya kira begini, soal alif lam mim itu kan dalam arti kata itu kan alif lam mim itu sebenarnya itu boleh dibilang rahasia, boleh dibilang itulah sebenarnya tanda kekuasaannya, jadi tanda rahmatnya, tanda kasih sayangnya. Jadi tinggal kita saja, maksudnya umatnya itu menafsirkan seperti apa. Jadi tidak usah dipersoalkan karena itu kalau itu dipersoalkan tidak akan selesai urusan karena bukan itu yang pokok. Yang pokok saja dalam kehidupan manusia ini apa? Apakah itu kehidupan Bukan, dunia ini? sebelum kita ke situ Pak Husein. Tadi kan Pak Husein Ya, bilang kepada saya suruh tanya apa saja. Jadi gini Pak ya. Husein, Hmm, pertama-tama sebelum hmm. kita membahas Al-Quran lebih jauh, karena saya sudah 9 tahun Pak Husein mendalami Al-Quran ini adalah salah satu buku yang paling sering saya baca dan saya memang bidang saya adalah Al-Quran. Jadi saya memang di bidang itu saya berkecimpung. Jadi dalam benak saya begini, sebelum kita memahami isi Al-Quran, yang perlu harus kita pahami pertama itu adalah bahasa Al-Quran. Karena Al-Quran itu berkali-kali mengatakan bahwa dirinya itu berbahasa Arab. Nah, ini menjadi satu keanehan bagi saya pribadi. Kenapa buku yang kalau memang dia berbahasa Arab perlu memberitahukan kepada para pembacanya bahwa dia berbahasa Arab. Mungkin kalau Pak Husin kurang nangkep, maksud saya gini Pak Husin. Pak Husin Saya pernah paham, nggak? saya paham itu, saya paham, saya mengerti, saya Begini, paham, saya ngerti. bukan sebelum dilanjutkan Pak Husin gini. Pak Husin pernah tidak membaca buku apapun bahasa Indonesia, baik itu pesan chat, WhatsApp atau apapun, pernah nggak dia memberitahu, saya bahasa Indonesia loh, pernah nggak gitu? Ada nggak buku yang ngomong buku bahasa Indonesia yang memberitahu kepada pembacanya saya bahasa Indonesia? Kan nggak perlu, karena isi dari buku itu sendiri itu sudah menjelaskan dia berbahasa apa. Nah, jadi klaim-klaim Al-Quran yang mengatakan bahwa dirinya berbahasa Arab, ini membuat satu pikiran bagi saya bahwa, loh, memangnya ada sebelumnya Al-Quran yang bukan berbahasa Arab? Ini menjadi satu pertanyaan bagi saya. Karena dia mengatakan Al-Quran ini dalam bahasa Arab. Oh, berarti di dalam pikiran saya, memangnya ada Quran yang bukan berbahasa Arab? Lalu sekarang dikatakan ini Al-Quran berbahasa Arab. Nah itu Pak Usain. Sebelum kita masuk kepada isi dari Al-Quran. Silakan Pak Usain. Baik, terima kasih saudaraku. Gini ya, supaya Edis juga paham saya. Jadi gini ya, saya ini Islam ya, tetapi saya baru hanya pernah membaca itu sampai di juz
kalau saya juz 2 atau juz 3 saya pernah baca sampai di situ. Jadi sampai di situ saya masih betul-betul saya baca tuntas ya. Tetapi adapun lain-lain terus terang aja, insya Allah apapun yang Pak Edis tanyakan, insya Allah kita bisa komunikasi dan kita bisa diskusi dan dialog. Kan intinya kita bukan mencari salah benar atau pintar bodoh, tidak. Yang penting kita akan diskusi. Intinya kan kita mau tahu ini hidup seperti apa, ya toh ini agama seperti apa, ini Allah itu seperti apa, ya kan? Nah, jadi negara seperti apa. Jadi pada prinsipnya menurut saya yang kita bicarakan hanya fokus yang menyangkut kehidupan sehari-hari manusia itu di dunia maupun kelak di akhirat. Jadi tidak usah terlalu begini dan begitu. Tapi saya tahu karena Edi sudah bilang tadi sudah 9 tahun mempelajari, saya sendiri tidak. Saya sekedar aja karena saya awam. Tetapi insya Allah apapun yang menjadi kebingungannya Pak Edis atau menjadi sanggahan Pak Edis, insya Allah kita bisa buka hari ini pelan-pelan. Menurut saya seperti itu. Karena kenapa? Saya punya keyakinan untuk itu. Saya yakin. Anda bertanya dengan Ustaz, ya sudah. Tetapi Anda kan bertanya dengan orang awam atau si Husainnya kan sekarang, ya kan? Insya Allah komio ada manfaat buat Kristen, buat saya Islam juga ada manfaat, juga saudara-saudaraku. Jadi menurut saya tidak ada persoalan hidup. Jadi kita hanya berbicara pada fokus dan intisari kehidupan itu. Jadi ngapain kita mau gontok-gontokan persoalan hal TTB yang tidak ada juntrungannya? Baiklah kita apa yang menjadi persoalan itu aja. Apa yang menjadi bingung, apa yang jadi sanggahan, apa yang menjadi tidak menerima itu aja yang perlu yang Edis utarakan karena selama ini Edis sudah pelajari, katanya sudah pernah menamatkan itu Quran itu berapa kali ya toh. Jadi coba aja dengan saya belum pernah, saya mungkin baru 3 juz, tapi insya Allah apa semua dalam kandungan Islam itu dalam Quran itu insya Allah saya bisa jawab semua, insya Allah. Coba aja. Coba kita bisa buktikan sebentar. Coba aja. Coba apa yang baik. Barusan tadi Pak Husain tidak tahu arti alif lam mim. Gini Pak Husain, sebelum saya melanjutkan lagi, saya 9 tahun saya membaca Al-Qur'an, saya telah menerbitkan satu buku ya yang berjudul ini, ya ini berbahasa Indonesia, judulnya aja bahasa Inggris ya. Jadi salah satu isi buku ini itu saya menulis tentang asal-usul Al-Qur'an. Karena apa yang saya pelajari ini sama sekali tidak pernah diajarkan di pondok pesantren ya, di kuliah-kuliah keislaman dan lain-lain, ini nggak pernah diajarkan. Ini saya kaji 9 tahun setelah saya menamatkan Al-Qur'an itu berkali-kali, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Anas, Al-Fatihah, Anas, Al-Fatihah, terus menerus. Saya mendapatkan satu begini. Sebenarnya di zaman Muhammad, Pak Husain, itu ada orang-orang begitu, di zaman Muhammad itu ada orang-orang yang menuduh bahwa Muhammad itu mempelajari Al-Quran itu dari orang ajam. Itu terekam di dalam surat An-Nahl ayat 103. Kalau Ustadz Nandar bisa bukakan ayatnya, nggak apa-apa sambil jalan. Di dalam An-Nahl, di dalam An-Nahl 103 itu, Pak Husain, ada satu rekaman di situ yang berbunyi begini. Dan kami kurang lebih begini bunyinya ya. Kami mengetahui bahwa mereka berkata bahwa Quran itu dipelajarinya dari orang ajam. Nah, Al-Quran itu membuat satu bantahan, dan bantahan ini menurut saya sangat menarik bantahannya. Karena bantahannya begini. Bagaimana mungkin Al-Quran itu didapatkan atau hasil belajar dari orang ajam? Orang ajam itu adalah orang asing. Dia bisa berbahasa Arab, tapi bahasa Arabnya belepotan, berantakan bahasa Arabnya. Ya, orang ajam itu orang-orang asing yang tinggal di sekitar Muhammad. Dia bisa bahasa Arab, tapi bahasa Arab belepotan begitu. Al-Quran membuat bantahan begini. Bagaimana mungkin Al-Quran itu dipelajari dari orang ajam, sedangkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab yang jelas. Dikatakan lisanun Arabian mubin, bahasa Arab yang jelas. Bahkan dikatakan yang fasih begitu. Tapi ketika saya mempelajari Al-Quran, di dalam Al-Quran saya temukan banyak sekali, atau kalau saya harus menggunakan bahasa yang berlebih-lebihan, ada segudang kosakata yang bahkan tidak dimengerti oleh orang Arab sekalipun. Bahkan Al-Quran mengatakan di dalam Al-Quran itu terdapat ayat-ayat yang mutasabihat, yang orang tidak mengerti takwilnya. Ya, hanya Allah yang mengerti takwilnya. Tapi di satu sisi Al-Quran mengatakan ini bahasa Arab yang jelas.
Itu klaim Al-Quran mengatakan begitu. Tapi di dalam Al-Quran terdapat kosakata-kosakata yang membuat Ustadz bingung. Ya, ada banyak sekali kosakata-kosakata. Arthur Jeffrey dalam bukunya The Foreign Vocabulary. Ya. Jadi pertanyaannya, Ya. saya sudah paham, saya mengerti. Pertanyaannya apa yang membingungkan? Jadi saya sudah paham itu. Tanyakan aja apa masalahnya. Tanya. Baik, supaya- salah satunya aja. Kita ambil yang sederhana-sederhana. Ini udah sering saya katakan, bahkan para penggemar saya di subscriber saya juga sudah paham ini. Misalnya di dalam Al-Kahfi, Pak Ustadz, Pak Husein, Al-Kahfi ayat yang ke-9 atau ke-8, di situ ada satu kosakata yang berbunyi Al-Rokim, ya dibaca Rokim. Itu kalau kita cari di dalam terjemahan apapun, mau Indonesia, Inggris, apapun, itu tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, apa arti Rokim ini? Kalau kita lihat tafsir, itu ada yang menafsirkan nama anjing, ada yang menafsirkan batu bertulis, ada yang menafsirkan nama lembah, ada yang menafsirkan macam aneh, banyak sekali artinya. Ini saya berpikir, ini dari mana para mufasir tahu ini? Yang mufasir ini bilang nama anjing, yang mufasir ini bilang batu bertulis, yang ini bilang, dan kata-kata semacam ini, ya kata-kata yang artinya diterka-terka. Saya harus mengatakan diterka-terka ya. Kenapa saya mengatakan diterka-terka? Karena rujukannya dari mana gitu? Dari mana orang bisa tahu bahwa rokim itu batu bertulis? Ini apa? Metode apa? Ilmu nahu, sorob, balagoh, mantek, ilmu jenis apa yang dipakai? Saya 9 tahun mendalami Al-Quran, saya nggak menemukan metode apa yang dipakai mereka untuk menerjemahkan arti rokim itu menjadi sekian banyak makna itu. Arti kata, setidaknya gini, di dalam bahasa apa kata rokim ini pernah digunakan sebelumnya? Karena ini nggak ada di dalam kamus perbendaharaan bahasa Arab asli, tidak ada. Nah, jadi pertanyaan saya begini, bagaimana mungkin Al-Quran mengklaim bahwa dirinya berbahasa Arab yang jelas, sementara di dalam Al-Quran tersebut banyak kosakata-kosakata yang artinya diterka-terka semacam itu. Salah satunya arti rokim tadi itu di dalam Al-Kahfi 8 atau 9. Silakan, Pak Ustaz. Baik. Oke, terima kasih banyak Pak Edis. Gini, menurut saya itu contoh. Bible saja banyak kan membuat suatu perumpamaan, suatu analisa-analisa sebagai ya namanya kiasan atau apapun. Jadi saya pikir itu dalam hal kehidupan nyata, ya kan, saya kira hal-hal itu kita bisa temui dimanapun saja. Jadi kita tidak usah terfokus kepada kalimat itu, kata bahwa bahasa Arab yang jelas. Saya kira itu kalau itu kita mau bicarakan, berarti kita sama halnya, kita sekarang sudah dewasa, mau kembali kepada zaman kanak-kanak. Ya kan, biarlah waktu akan menjawab sendiri. Karena begini, dalam Quran itu sangat banyak yang sebelumnya belum terungkit, itu masih menjadi rahasia aja Allah. Pelan-pelan kan ada muncul 1, 2, 3. Masih banyak itu yang belum terungkap. Jadi saya kira hal seperti itu, ngapain kita persoalkan. Apalagi antara Kristen dan Islam itu, atau Nasara itu dengan Islam. Mereka itu adik kakak. Jadi saya kira, contoh, seorang kakak dan adik itu hal yang kecil bisa dipersoalkan. Saya kira tidaklah. Apalagi harus kita ingat. Kita ingat kembali. Siapa kita? Kita ini, saya ingatkan, Edis. Kita ini adalah, ya ini penting ya, penting saya ingatkan. Adalah warga negara Indonesia di dalam naungan NKRI. Di dalam bingkai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Ngapain kita persoalkan hal-hal yang demikian tai kuku kecil? Ngapain? Edis, tantangan bangsa kita adalah kita ini negara kaya. Bayangkan kekayaan kita ini sampai diperebutkan sejak zaman dulu. Waktu dulu ya kita sempat dijajah. Sampai hari ini masih orang mau rebut. Itu tanggung jawab Anda dan saya dan semua umat Islam dan umat Kristen dan umat agama lainnya yang mengaku dia warga negara Indonesia. Ngapain? Jangan mengungkit hal-hal yang jadi persoalan. Jadi kalau itu kita masih mengungkit, tidak perlu. Itu sama. Berarti kita kembali kepada ini, kepada zaman kanak-kanak. Saya kira tidak akan itu kembali. Memang zaman kanak-kanak ada yang menikmati, ada orang menikmati, ada juga tidak menikmati. Tapi udahlah, kita hidup hari ini dan hari esok. Kita cari persamaan antara Islam dan Kristen, antara Buddha. Jangan kita mencari
perbedaannya. Saya kira seperti itu. Dan ingat, tanggung jawab kita, betapa kayanya kita. Kenapa kita ternyata ini fakta nyata, fakta nyata. Kita tertinggal dan kita miskin. Ini apakah Anda tidak malu? Saya tidak malu. Semua orang Islam dan Kristen tidak malu. NKRI itu tidak malu. Apalagi seluruh pejabat itu. Mereka itu tidak malu. Jadi kalau perlu mau dikritisi, para pejabat yang tidak menjalankan tugasnya. Jadi antara kita agama ini tidak perlu. Kita hanya menyatukan sepakat kita dan menyampaikan kepada para pejabat yang dibayar oleh negara kita, yang kita bayar. Itu tanggung jawabnya, mencerdaskan, memajukan, dan mendidik bangsa kita agar supaya kenyataan kita seorang kaya itu benar fakta. Ini bagaimana? Apakah Anda tidak paham ini? Jadi saya kira hentikanlah persoalan itu, Edis. Anda punya tanggung jawab masih banyak. Entah Anda tetap di Kristen, apakah Anda tetap mau masuk Islam, itu no problem, tidak ada masalah. Tetapi yang penting saya minta Anda bajukan bangsa ini. Itulah karena menurut saya Anda lah yang muda. Saya umur 68 tahun, Edis. Masa saya sudah mau mati, apa yang saya tinggalkan dengan generasi saya? Bayangkan kita kembali kepada bangsa kita sebelumnya penjajah itu seperti apa. Kita semuanya sebelum penjajah kita kan masih bodoh-bodoh semua. Ya, di bawah kerajaan-kerajaan yang suku-sukuisme. Itu kan beda kita, ingat ya, beda kita dengan Chinese. Chinese punya sejarah apa? Mereka sudah 3.000 tahun sudah jadi negara besar. Kita ini negara besar tapi masih belum punya kebudayaan yang bisa kita ya kita bangga, wajarlah. Itu seperti Sriwijaya, itu Majapahit, ya kan? Itu Mataram apa segala macam itu tapi sesungguhnya kita boleh dikata kita ini pindahan dari Asia ya, maksudnya dari negara Asia. Jadi kita penduduk baru di sini. Jadi itu yang penting. Jadi kita menyadari. Jadi jangan kita karena kita terbelakang kita harus terbelakang. Tidak. Kok masa Singapura juga sudah maju, Malaysia mungkin lebih maju dari kita. Jadi tidak usah terlalu seperti itu. Contoh ya, contoh menurut saya ya, contoh kasus. Itu Afrika, kita katakan dia negara terbelakang. Tetapi Anda harus lihat. Coba Anda lihat warga negara Amerika Serikat yang berasal dari Afrika. Bandingkan dengan kita Indonesia. Mungkin mereka lebih pintar dari kita. Jadi itu tantangan, Edis. Tahu Ya, yang maksudnya begini Pak Husein. Ya, begini Pak Husein. Karena ya seperti yang saya katakan tadi Pak Husein ya. Karena memang walaupun saya itu tidak mengenyam pendidikan resmi ya, misalnya belajar usul fikih ya, belajar ilmu Islam di universitas, karena memang saya itu kan orang nggak punya gitu ya Pak Husein ya. Jadi saya itu belajar otodidak begitu ya, selama 9 tahun saya pelajari Quran, hadis, itu saya baca habis, saya baca semua referensi buku-buku, saya baca semua ya, dari internet lah, beli buku dan lain sebagainya. Nah, sehingga dalam kenyataannya ketika saya berjumpa begitu dengan ustadz-ustadz ya, dengan teman-teman muslim baik yang dari di media sosial maupun dalam dunia nyata, memang saya mendapatkan jadi seperti ini begitu Pak Husein. Saya melihat kok ilmunya itu jauh sekali di bawah saya begitu. Nah, saya terus terang saja memang saya agak kesulitan begitu mencari. Loh, mana Pak Huseinnya? Oh ya, saya agak kesulitan begitu Pak Husein. Nah, saya agak kesulitan begitu mencari teman diskusi. Memang betul apa yang kata Pak Husein ya. Sudah saatnya kita memikirkan bangsa dan negara. Ya, memang betul sekali kata Pak Husein. Cuman dalam kajian diskusi kali ini kan kita sedang membahas Al-Qur'an Pak Husein ya. Jadi kita dengan membahas Al-Qur'an, gini Pak Husein, dengan mendiskusikan Al-Qur'an dan antar iman ini bukan berarti kita gontok-gontokan, enggak. Kita kan tetap bersahabat ya, teman-teman sebangsa dan setanah air ya kan, kita senasib dan sepenanggungan sebagai anak-anak bangsa begitu. Cuman dalam kajian lintas iman ini Pak Husein, ya kan saya kan pernah melihat begitu bahwa Dr. Zakir Naik itu kan pernah datang ke Indonesia, dia berbicara tentang kekristenan dan lain dan seterusnya, sehingga itu membuat saya yang terus terang saja yang sudah lama mempelajari Al-Qur'an tergerak begitu hati saya untuk menjawab. Begitu, makanya saya kan meluncurkan satu buku ini. Nah, ini saya bagi-bagikan sama muslim secara gratis Pak Husein. Kalau Pak Husein mau juga saya bagikan secara gratis, nggak bayar seperak pun, sampai di rumah bukunya. Nah, salah satu yang saya bahas itu tadi. Nah, kata-kata di dalam Al-Qur'an
yang para mufasir sendiri itu tidak sependapat, beda-beda, seperti kata Rokim ya itu tadi kan, ada banyak, ada Al-Hawaya ya, ada banyak lah pokoknya, ya silakan saja baca buku saya. Artinya begini Pak Husin, yang saya tanyakan, mengapa Al-Quran di satu sisi mengatakan ya, kami turunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab ya, la'alakum takilun ya, supaya kamu berpikir, supaya kamu memahami, begitu kalau kita baca terjemahan. Tapi di satu sisi ada ayat-ayat yang tidak dipahami, bahkan disebut oleh Al-Quran. Al-Quran sendiri menyebut di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang mutasabihat, yang maknanya itu sumir, tidak jelas begitu. Mutasabihat itu kan tidak jelas, tidak dimengerti takwilnya kecuali oleh Allah begitu. Nah, artinya gini, begini sedikit Pak Husin, sedikit. Maksudnya begini, bagaimana mungkin Al-Quran mengatakan, ya dikatakan zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin, ya. Bagaimana inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tetapi ternyata ada ayat-ayat yang tidak pasti gitu loh. Tidak ya kalau saya katakan ragu-ragu, kenapa saya katakan ragu-ragu? Karena para mufasir beda-beda semua. Arti Rokim ini apa begitu kan? Yang ini menurut ini batu bertulis, menurut ini nama anjing, menurut ini nama lembah, nama bukit, kok jauh banget bedanya gitu loh. Kan nggak ada sama-samanya tuh antara nama anjing sama batu bertulis sama lembah, kan beda jauh begitu. Nah, ini baru hanya satu contoh kata, ada banyak kata-kata begitu. Nah, Arthur Jeffrey itu dalam bukunya The Foreign Vocabulary of Quran itu menemukan kurang lebih sekitar 300-an kosakata asing begitu, bukan bahasa Arab. Nah, padahal Al-Quran sendiri mengatakan ini Al-Quran dalam berbahasa Arab. Nah, itu yang sering, karena memang spesifik saya di situ, Pak Husin. Bagaimana Pak Husin menanggapi bagaimana Al-Quran mengklaim bahwa dirinya itu berbahasa Arab, bahkan bukan hanya berbahasa Arab, tapi berbahasa Arab yang jelas, lisanun Arabian mubin katanya. Tapi ternyata di dalam Al-Quran ada kosakata yang buat Pak Husin nggak tahu. Salah satunya tadi alif lam mim, ya kan? Ya. Apa alif lam mim itu Pak Husin nggak tahu kan gitu? Gimana Pak Husin? Ya, baik, kan sudah saya jawab tadi. Jadi saya sudah jawab itu. Karena begini, contoh kasus saya jawab begini. Dalam Al-Quran, jangankan kata, itu kalimat saja kan masih sangat membingungkan dulu sebagiannya. Tapi sekarang kan terjawab 1 dan 2, 3, 4 mungkin sudah terjawab. Karena begini, alif lam mimnya Pak Husin belum. Alif lam mimnya apa Pak Husin, arti alif lam mim? Itulah saya katakan tadi. Itu tergantung seperti apa kita pemahaman kita. Seperti apa. Jadi tidak ada, karena di situ tidak jelas dia punya arti. Jadi kita tafsir sekali yang terbaik seperti apa. Karena begini, contoh kasus ini Edis. Itulah sebenarnya salah satu rahasia alam. Rahasia alam itu rahasia Tuhan. Jadi itu akan kedapatan kita, mungkin apa arti dan bagaimana itu nanti kita akan dapatkan ke depan. Tidak usah terlalu bingung dengan itu. Kalau kita terfokus pada itu, makanya saya kasih tahu Edis. Karena begini Bos, kita kan membaca Al-Quran ingin mengetahui apa isinya, apa pesan di dalamnya. Makanya saya 9 tahun pelajari itu, saya buka habis. Saya tanya Ustadz ini, tanya itu. Saya kurang puas begitu, sehingga saya akhirnya mencari sendiri jawaban, sehingga saya akhirnya menyimpulkan begitu Pak Husin. Oh, kok begini begitu. Akhirnya ya, silakan. Saya tahu kita segini. Di dalam begini ya, di dalam ilmu saja ya. Contoh kasus, banyak sekali kasus yang kita harus lihat. Contoh, si yang mendapatkan listrik itu kan berapa kali dia bikin percobaan. Bahkan dia waktu masih kanak-kanak dia dianggap dia kan anak autis, ya kan? Jadi hal-hal itu rahasia alam semua itu. Jadi hal seperti itu kalau kita paksakan Edis, itu membuang waktu aja. Jadi dan di dalam Quran itu ada penjelasannya gini Edis, ya, penjelasan dalam Quran gini. Itu Quran, ya kan? Jadi gini, jangan kita menafsir pada satu kata Quran itu, kalimat itu, apalagi kata, saya kasih tahu Edis, ya. Bahkan kata Al-Quran itu sendiri Pak Husin, kata Al-Quran itu menimbulkan multitafsir loh di antara para ahli. Ada yang berpendapat Al-Quran itu dari kata maksudnya gini Pak Husin, bayangkan untuk nama sebuah kitab saja itu multitafsir, banyak penafsir. Ada yang mengatakan oh Quran itu tanpa hamzah, ada yang bilang oh pakai hamzah. Dan artinya gini Pak Husin, bagaimana?
Maksudnya menjadi pertanyaan saya begini. Karena begini Pak Husin, intinya begini. Kalau kita misalnya begini Pak Husin ya, ini saya ada Al-Qur'an ya. Ini Al-Qur'an berbahasa Inggris. Nah, kenapa Al-Qur'an ini perlu dikasih tahu di depannya ini Al-Qur'an in English? Ya, atau bahasa Indonesia Al-Qur'an dalam bahasa Inggris. Kenapa? Gini, saya mau kasih tahu sama Pak Husin sesuatu gini Pak Husin. Kenapa Al-Qur'an buku saya ini perlu memberitahu, menginformasikan kepada pembacanya Al-Qur'an in English, Al-Qur'an dalam bahasa Inggris. Rahasianya begini, jawabannya di sini. Karena Al-Qur'an itu aslinya bukan berbahasa Inggris. Itulah kenapa dikatakan Al-Qur'an dalam bahasa Inggris. Karena originalnya, aslinya berbahasa Arab. Nah, sekarang Al-Qur'an mengatakan Al-Qur'an berbahasa Arab. Nah, menjadi pertanyaan bagi saya, apakah tadinya ada Al-Qur'an yang bukan berbahasa Arab? Atau pertanyaan saya, atau Al-Qur'an yang dimiliki ini itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh orang lain? Karena dia mengatakan begini, Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Nah, itu menurut saya itu hanya dapat dipahami dengan benar jikalau ada satu Al-Qur'an tadinya yang bukan berbahasa Arab. Sehingga dikatakan Al-Qur'an dalam bahasa Arab, la'alakum takilun, supaya kamu memahaminya, semacam itu. Nah, maksudnya begini Pak Husin, karena banyak sekali karena banyak sekali gitu para peneliti di barat begitu, mereka mempunyai satu pandangan bahwa bahkan kata Quran sendiri, ini menurut para sarjana-sarjana barat yang meneliti Al-Qur'an. Al-Qur'an sendiri itu merupakan perubahan ejaan dari kata Keryana menurut mereka. Keryana ini adalah satu teks-teks Kristen Syria ya, yang mereka sebut, biasanya mereka menyebut dengan kata-kata Keryana. Nah, kemudian berubahlah itu logatnya itu menjadi Quran. Nah, itu kan Keryana menjadi Quran. Itu ada dalam satu buku ini, Pak Husin, kalau mau tahu bukunya ini juga ada. Jadi misalnya begini yang saya katakan begini Pak Husin. Bagaimana Pak Husin menjawab pikiran-pikiran yang di dalam sarjana-sarjana barat ini yang mengemukakan hal-hal demikian? Karena mereka menemukan bukti-bukti, bukan hanya sekedar mengklaim begitu. Mereka menemukan misalnya begini Pak Husin, mereka menemukan banyaknya kosakata Syria di dalam Al-Qur'an. Begitu. Sehingga begini, sehingga tuduhan mereka ini perlu dipertimbangkan begitu. Apa jangan-jangan benar mereka mengatakan bahwa Quran ini diterjemahkan dari Keryan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Quran, tetapi masih tertinggal kosakata bahasa Syria di dalamnya. Nah, ini mungkin Pak Husin bisa menjawabnya. Silakan Pak Husin. Gini ya. Ini saya antar Pak Edis dulu gini ya. Contoh ya. Saya tidak tahu, mungkin Nandar tahu atau Edis tahu ya. Ini kalimat ya. Entah hadis atau Al-Qur'an. Dia bilang begini. Al-Qur'an itu seandainya isi kandungan Al-Qur'an itu seandainya lautan menjadi tintanya dan seluruh batang pohon itu menjadi tangkai penanya, tidak akan mampu untuk menafsirkan itu Quran itu. Jadi sebenarnya hal seperti itu, contoh kasus ya, kata kasarnya. Adapun yang kamu bilang tadi itu Profesor Barat, orang pintar Barat. Intinya gini ya, apakah niatnya itu untuk mempelajari Islam itu untuk mencari kebenaran atau hanya untuk menghina itu Islam? Jadi sebenarnya buat Islam, buat saya itu bukan persoalan. Karena inti persoalan itu, karena Quran ini adalah kata-kata yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril, dan sebelumnya itu hampir mirip dengan kitab-kitab sebelumnya. Jadi buat saya itu tidak ada problem. Apanya problem? Andai kata Anda mencari
untuk merusak Islam, buat saya tidak ada masalah. Silakan aja lakukan. Karena saya kan tidak punya kuasa untuk melindungi, yang mengkuasakan yang di atas. Sebaliknya, andai kata Anda mau masuk Islam atau memperbaiki untuk kepentingan Islam, bukan juga untuk saya, Edis. Allah Maha Kuasa itu memang sudah memberikan nafsi-nafsi manusia itu. Itulah agama, pentingnya agama ini selalu diturunkan. Selalu diturunkan. Oke, lalu bagaimana Pak Husin? Lalu bagaimana Pak Husin dengan kosakata-kosakata yang saya katakan tadi, kosakata-kosakata yang tidak dimengerti bahkan oleh orang Arab sendiri, Pak Husin? Saya menulis satu buku, Pak Husin. Di dalam buku ini, di dalam buku ini, Pak Husin, saya menulis adanya satu peristiwa yang dicatat di dalam tafsir-tafsir, ya, baik itu tafsir-tafsir klasik ya maupun tafsir-tafsir modern. Misalnya didapati bahwa seorang Umar bin Khattab ya itu tidak tahu apa arti al-ab ya di dalam surat Abasa itu. Apa arti al-ab ya. Kemudian seorang lupa saya karena udah lama nggak baca bukunya ya. Seorang ini siapa? Abu Bakar juga seperti itu ya, arti al-ab. Kalau Pak Husin bisa baca nanti. Kemudian juga ada Ibnu Abbas ya, itu Ibnu Abbas itu tidak tahu arti fatir sampai dia mendengar ada dua orang badui berkelahi tentang sumur ya, kemudian mengatakan anna fatartuha ya, saya menciptakan sumur itu, sehingga arti fatir itu dikatakan menciptakan. Karena kalau kita baca bahasa-bahasa Arab, kata mencipta ini kan bisa misalnya kholak ya, di dalam bahasa Arab itu kan tidaklah kuciptakan jin dan malaikat illa liya'budu. Itu kan kata penciptaan di situ kan katanya kholak ya, menciptakan. Nah, tapi ada juga kata fatir. Fatir ini bahasa apa? Karena gini Pak Husin, intinya yang mau saya sampaikan kepada Pak Husin begini, karena mungkin Pak Husin ilmunya belum sampai ke sini ya, memang nggak apa-apa lah ya. Maksud saya gini Pak Husin, yang ingin saya tekankan di sini, bagaimana pendapat Pak Husin jikalau Al-Quran itu di satu sisi mengklaim bahwa ini berbahasa Arab, tapi di satu sisi ditemukan bahasa-bahasa yang bukan berbahasa Arab di dalamnya. Sebenarnya ulama sendiri berbeda pendapat Pak Husin mengenai adanya kosakata ajam di dalam Al-Quran. Ada nggak sih lughah lisanun ajam di dalam Al-Quran? Ada nggak sih bahasa ajam dalam Al-Quran? Nah ini ya, ulama itu berbeda pendapat. Ada yang bilang ada yang bilang nggak ada, begitu. Saya rasa kalau bilang nggak ada ini, ya, Pak Husin. Kasih saya jawab ya. Saya paham sudah itu. Ya. Gini Pak Edis, gini ya. Kita ini hidup, ya kan? Saya kira prinsip hidup kita gini ya. Bagaimanapun kita, contoh kasus kehidupan manusia ya, hidup manusia. Biasanya manusia itu ada yang pertama, yang sulung, ada yang tengah, ada yang bungsu, ya. Tapi itu adalah suatu kandung. Jadi saya kira hal-hal seperti yang Edis persoalkan itu tidak perlu diulang-ulang Pak Edis. Karena gini, contoh kasus gini Pak Edis. Jangankan itu cuma kata, udah bingung Pak Edis. Ada kalimat begitu panjang sampai 2-3 ayat yang lebih bingung manusia, yang tidak masuk di akal. Ini tidak masuk di akal sebelumnya. Ini tidak masuk di akal. Tetapi kenyataannya pada akhir itu yang tidak masuk di akal itu jadi nyata. Jadi itu kalau mau kita mau ulang Pak Edis, coba ya, kalau kita manusia yang kita begini, manusia itu bagaimanapun ada pegangan Pak Edis. Kalau kita tidak punya pegangan, manusia tidak punya pegangan, itu jadilah seperti itu. Jadilah seperti itu karena semuanya tidak ada pegangan. Semuanya kita merasa, oh saya lebih tahu, oh saya tidak tahu. Saya tidak usah. Manusia ini, kenapa ada manusia? Itulah memang sudah Tuhan bilang. Kamu manusia itu memang rakus. Kamu itu kejam apa segala macam. Tapi dibilang kamu itu adalah pengasih, penyayang segala macam. Jadi sebenarnya tinggal kita mengukur diri kita pada posisi yang mana kita itu. Maksudnya pada posisi hanya merepotkan orang atau kalau bisa kita membantu orang. Jadi sebenarnya kalau ini Edis terusin sampai dunia kiamat pun Pak Edis tetap seperti ini. Jadi apa juga untungnya buat Pak Edis? Tidak ada gunanya juga saya kira. Jadi menurut saya kita ini untuk kepentingan nyata. Hidup itu adalah nyata. Kita umur paling 100 tahun. Ya apa yang bukti kita untuk apa kita mengabdi kepada Kristen, apa mengabdi kepada negara, apa orang tua. Jadi saya kira itu aja, tinggal umur itu terbatas kita poin-poin. Jadi tidak usah terlalu hal-hal yang bukan persoalan menjadi kehidupan nyata di dunia dipersoalkan seperti jangankan kata, kalimat aja sampai 2 ayat itu
Bingung orang, udah bilang tidak masuk di akal segala macam. Tetapi nyata sekarang ada. Jadi apalagi masih ada tertinggal belum terjawab semua. Jadi kenapa kata-kata itu dipersoalkan, kasihan? Sudah 1400 tahun lalu, tidak usah dipersoalkan, kasihan Edis. Tapi kalau Edis melakukan itu, maaf ya Pak Edis, saya tidak tahu. Nanti Pak Edis akan dinilai orang, baik orang Kristen maupun Islam menilai. Apalagi orang Hindu, orang ngapain yang persoalan tidak? Yang persoalan sekarang bagaimana? Saya udah ulangi tadi. Persoalan apa? Coba contoh kasus ya Pak Edis, contoh kasus. Kalau kami Islam, ya mungkin ada beberapa mazhab harus di-clearkan. Jangan sampai itu mazhab sampai terjadi perpecahan ya, sampai bunuh-bunuhan. Ngapain? Begitu juga di Kristen. Itu tanggung jawab Edis. Satukan denom yang di Kristen itu seperti apa. Kalau mereka tidak bisa bersatu, diupayakan tidak usah gontok-gontokan. Nanti diketawain orang. Ngapain? Seperti ini Pak Edis, selalu cerca terus, cari terus kesalahan Al-Quran. Kalau orang Islam lagi menjawab, coba lihat itu di Kristen, di Alkitab, mulai dari itu Taurat, dari Injil, apa segala macam itu kan jauh 10.000 barangkali lah perbandingannya dengan Islam kalau mau diurut. Jadi sementara Edis Kristen, coba bayangkan ya. Tapi Islam kan tidak pernah. Kalau ada itu, saya bilang tidak boleh, itu bukan urusanmu. Mereka punya urusan. Tapi kalau orang diserang, ya seperti ini contoh kasus. Kenapa saya mau cari Edis? Karena selalu Edis mengulang-ulang. Dan orang itu biasanya emosi. Akhirnya tidak jelas. Tapi kalau saya, ya silakan aja. Namun saya tetap kembali. Saya kira tergantungkan pemirsa yang mengukur. Seperti apa Edis? Ya silakan buat saya. Saya udah bilang, saya bukan usut. Ayat aja saya tidak terlalu paham. Yang saya tahu yang ayat ini yang saya sembahyang apa aja. Ngapain mau perlu terlalu? Karena bukan itu ukuran Islam itu. Bagaimana kamu hidup di dunia itu bantu orang, berguna buat orang, itu satu. Dengan dasar itu kamu akan, Tuhan yang membantu kamu kelak di akhirat. Kalau toh andai kata kau punya kesalahan, mungkin dia ampuni. Jadi apalagi yang saya persoalkan hanya itu. Jadi saya hanya hidup dunia bagaimana, ya kalau kaya sih tidak perlu. Yang buat saya cukup aja, sudah saya bersyukur Pak Edis. Sudah syukur. Apalagi saya bisa membantu anak saya, menyokolakan apa segala macam, apalagi keluarga saya, itu sudah cukup buat saya. Ngapain saya mau repotin lagi? Jadi kalau prinsip manusia, intinya manusia, ngapain orang Barat ngurus orang kami, orang Asia? Ngapain? Masing-masing negara dunia sekarang, itulah namanya. Itu siapa ini? Nabi kalau kami bilang itu Yesus, Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu mengatakan bahwa ini adalah akhir zaman. Pahamkah itu Edis dengan akhir zaman? Kalau paham, tolong saya mau dengar. Seperti apa pemahaman Anda? Dua nabi yang selangnya ini ada waktu 600 tahun. Ya, mereka mengatakan ini adalah akhir zaman. Saya mau dengar seperti apa pemahaman Edis. Jadi saya tidak mau berbicara bebal. Tapi kalau berbicara yang lain saya boleh bertanya sama Edis. Coba seperti apa? Coba saya mendengar. Ya, salah satunya adalah pengungkapan atau penyingkapan hal-hal yang selama ini tidak diketahui gitu loh Pak Hussein. Salah satunya kan mengenai bahasa Al-Quran ini, ya kan? Bahasa Al-Quran ini sebenarnya bahasa apa? Karena terus terang saja kan saya sering mendengar begitu dari teman-teman Muslim, teman-teman Ustadz, bahwa Al-Quran ini berbahasa Arab. Karena begini Pak Hussein, kalau Pak Hussein baca apapun, ya mau baca buku apapun itu, bahkan baca koran lah. Ya, kita baca misalnya koran Sindo pagi ini. Koran Sindo itu tidak pernah mengatakan begini, ini koran Sindo berbahasa Indonesia, nggak pernah gitu loh. Karena pembaca itu sendiri itu akan tahu itu bahasa apa, gitu loh. Makanya informasi itu tidak berguna gitu loh. Makanya nggak perlu dikatakan ini bahasa Indonesia ya, nggak gitu. Kata-kata ini bahasa begini Pak Hussein, kata-kata ini bahasa ini bahasa itu hanya berlaku pada naskah-naskah terjemahan. Misalnya begini Pak Hussein, ketika Pak Hussein membeli buku Tafsir Ibnu Katsir, misalnya di depan ada tulisan begini, Tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia supaya kamu memahaminya, misalnya gitu. Berarti itu terjemahan, itu membuktikan bahwa buku itu diterjemahkan karena aslinya Tafsir Ibnu Katsir itu bahasa Arab. Nah, kembali ke Al-Qur'an tadi. Kalau Al-Qur'an mengatakan Al-Qur'an ini berbahasa Arab, yang menjadi pertanyaan, apakah Al-Qur'an ini tadinya diterjemahkan dari bahasa lain ke dalam bahasa Arab? Seperti itu. Saya maksudnya Edis, gini ya, biar gini. Gini Edis ya, gini ya. Terus terang aja begini. Menurut Edis, saya kan
tidak tahu itu Quran, maksudnya tidak memahami, tidak dalam ilmunya, saya akui itu benar. Tetapi sebenarnya begini, Dis ya. Saya kasih tahu ya, Dis. Dalam Al-Quran begini, saya tidak tahu ayat berapa, tapi bunyinya begini. Sebenarnya itu Quran, dia bilang begini, Dis. Ini dia bilang. Quran ini, saya tahu ini ayat, saya tidak tahu nomornya. Dia bilang begini. Itu sebenarnya, itu Al-Quran itu, seperti yang Dis bilang, itu dalam bahasa yang nyata. Ya toh? Tapi kenapa Pak ada kata-kata yang tidak dimengerti? Contohnya alif lam mim, rokim, al-hawaya. Saya potong dulu dengan, tapi dia bilang di situ ada kata kalimat ya toh yang mutasabihat. Itu mutasabihat itu kalimat-kalimat yang agak menyulitkan itu atau ada kandungan rahasia itu tidak semua orang paham. Hanya iya, masalahnya Al-Quran, begini Pak Husin, masalahnya Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran itu berbahasa Arab yang jelas. Diturunkan Al-Quran ini supaya kamu memahaminya, tapi di satu sisi ada ayat-ayat yang nggak dipahami gitu loh. Ibarat kata saya gini Pak Husin, ibarat kata saya gini, bagaimana saya ingin menjelaskan sesuatu, tetapi buku yang ingin saya gunakan untuk menjelaskan sesuatu itu membuat Anda sendiri bingung. Gitu loh. Ya, sudah bis. Saya sudah paham. Gini ya, itu poin gini ya. Terus terang aja, saya dalam kalimat-kalimat kita berdiskusi kita beberapa saat ini, saya lihat Edis selalu mengulangi kata-kata yang sudah terulang. Ya, ini. Jadi pada dasarnya Edis tidak mau menerima atau istilahnya dalam arti kata memahami. Ya, kalau menerima sulit ya. Memahami aja Pak Edis. Karena begini, contoh kasus. Kenapa Edis punya tetangga? Kenapa Edis punya kakak dan punya adik? Sebenarnya itu pelajaran dari itu sebenarnya itu ayat Quran sebenarnya itu. Supaya memahami diri sendiri. Itu sebenarnya begini ya. Makanya saya kasih tahu sama Edis tadi, bahwa Quran itu kalau mau dibahas betul tidak akan benar itu. Itu kata Tuhan itu apakah hadis atau ayat? Itu maka dari itu Edis, agar supaya kita ini memahami kehidupan nyata itu yang penting sebenarnya. Kenapa kita sekarang terbelakang? Karena kita bukan hal yang pokok kita persoalkan. Sementara contoh kasus, sementara Singapura, negara yang cuma segenggam tanganku begini, kok bisanya PAD-nya begitu tinggi, besar sekali, bahkan dia nomor 2 di dunia itu, dia punya income per kapitanya. Sementara tahun 60-an itu, aduh paling miskin itu negara. Saya kasih tahu Edis, itu biar listrik aja dia itu miskin sekali Edis. Kenapa sekarang jadi begitu? Maksud saya, itu semua karena orang di sana tidak mempersoalkan hal-hal tetep enggak. Oh, berarti kalau gitu kita bukan bahas Quran Pak Husin. Diskusinya kita diskusi kenegaraan. Itu bukan diskusi lintas iman Pak Husin. Itu diskusi kenegaraan, kewarganegaraan, diskusi kebangsaan gitu. Sudah, kasih kesempatan saya bicara karena waktunya kan terlalu lama komisi. Saya bilang, oke, kalau itu Anda minta, oke. Sekarang begini ya, contoh. Kita open the door saja. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Seperti apa inti pertanyaannya? Jadi saya bisa langsung jawab to the point. Tapi menurut saya, analisa saya begini. Menurut saya, maaf ya, menurut saya, Pak Edis, belajar Quran 9 tahun, sudah menamatkan hatam Quran mungkin sudah 3 kali, 4 kali. Sebenarnya niatnya bukan untuk kepentingan itu Al-Quran sendiri untuk umat seluruhnya, tetapi hanya kepentingan pribadinya Edis aja. Kemudian untuk itu saya tidak paham. Berarti itu sudah salah. Mempelajari Islam itu Quran tidak boleh untuk diri sendiri. Walaupun orang Kristen boleh, silakan pelajari. Atau orang Buddha silakan, tapi bukan untuk diri sendiri orang itu. Dia bawa manfaatnya kepada orang banyak. Apakah itu orang agamanya atau agama lain atau agama yang punya agama, itu disampaikan. Tujuannya kan itu namanya manfaat, asas manfaat. Itu penting. Iya, justru sebenarnya gini Pak Husin, justru sebenarnya saya ingin memberitahu begitu karena banyak sekali umat muslim yang tidak tahu gitu Pak Husin. Misalnya riwayat-riwayat yang mengatakan, adanya riwayat yang mengatakan bahwa misalnya Umar bin Khattab tidak tahu apa itu al-ab, ya kan? Begini, di dalam surat Al-Baqarah itu. Saya begini. Ya. Edis, dalam pembicaraan kita awal ya, dari pertama sampai hari ini, terus terang aja, menurut saya nilai saya di mata Edis sangat di bawah dibanding yang pernah debat dengan Edis. Ya, itu tidak apa-apa buat saya tidak. Tapi saya kasih tahu Pak Edis, saya kasih tahu itu kalau
itu hanya mata ini berbohong, Edis. Hati juga kadang-kadang berbohong, Edis. Tetapi fakta itu tidak bisa dibohongi. Terus terang, saya kasih tahu sama Pak Edis. Ya, saya kira Edis salah alamat. Jadi siapa orang yang debater yang pernah yang Edis agungkan, coba dia debat sama saya. Baru Edis tahu saya siapa. Siapa yang jago-jago di debat dari coba ketemu sama saya. Dia melawan sama saya, kasih tahu. Baru Edis nonton. Jadi Edis ini tidak memahami sebenarnya fakta dan kehidupan. Terlalu menganggap benar, saya mendapatkan ini 10 tahun. 20. Bukan itu, Edis. Bukan itu fakta. Jadi perlu saya ingatkan. Edis selalu anggap remeh sama saya. Saya ulangi. Siapapun, Sinandar, siapa bilang jago-jago itu, yang Anda pernah bilang hebat itu, kasih ketemu sama saya. Kalau dia menangkan sama saya kasih dia uang 1 juta rupiah. Coba 1 juta rupiah. Kontan. Siapa kalau dari debaters Muslim itu kebanyakan itu Pak Husin mereka jago kandang, nggak pernah misalnya seperti misalnya gini Pak Husin, misalnya Zulkifli sama Abbas, dia kan beraninya cuma di kandang saja di tempat dia nggak pernah gitu pergi ke channel lain begitu. Kalau saya kan memang ya pengalaman baik di luar di kandang maupun di tandang begitu. Kalau kayak Nandar ya seperti saya, Pak Nandar ini dia sering keluar juga pernah, dalam juga pernah. Ya, saya kasih tahu itu bilang. Ya, Edis, makanya saya tidak maksudnya menilai si A si B itu hebat dan tidak hebat, tapi itu fakta berbicara. Contoh kasus seperti itu. Edis kan menganggap saya remeh sekali, tapi coba siapa yang yang pernah dengar kita berdebat ini, dia tahu mengukur siapa saya. Dan kalau Edis tidak paham saya, coba tanya, apa yang kau bingung Edis? Tanyakan sama saya. Insya Allah tidak akan kau bingung. Berapapun pertanyaan, tidak akan kau bingung. Coba kecuali kau memutar saya. Oke, tadi saya tanya dua Pak Husin. Tanya Rokim apa, Pak Husin nggak tahu. Tanya Alif Lamim apa, Pak Husin juga nggak tahu. Ya begini Edis, maaf. Di sinilah sedikit Edis keliru. Di sini kekeliruan Edis. Masa tidak paham dengan kalimat yang saya lepas? Bayangkan Edis, coba bayangkan. Itu cuma kata doang. Anda sudah jadi persoalkan yang tidak ada jawabannya begini dan begitu. Ini kalimat beberapa banyak yang jadi pusing semua orang dulunya. Bahkan orang Islam juga pusing ini sampai meragukan dirinya sendiri. Tapi pelan-pelan terjawab. Dan saya sudah keluarkan tadi itu ayat atau hadis. Kalau itu dibuka itu Qurannya tidak akan habis. Semua apa ilmu semua tertuang di situ. Kenapa orang Barat itu sekarang, contoh kasus Edis, kenapa orang Barat itu seperti apa kenyataannya seperti ini, ya kan? Dia orang itu sebenarnya paham itu, apa sebenarnya itu Quran, dia tahu kok itu. Makanya, tapi ilmunya belum sampai ke situ, itu bukan urusan kita. Jadi sebenarnya banyak ilmu yang dia dapatkan juga itu belajar dari Quran. Contoh kasus, ini Jimmy Carter, saya waktu itu, Anda mungkin masih kecil, belum tahu. Pada waktu naiknya ini Apollo 11 itu Anda masih kecil. Waktu itu saya dengar pidatonya itu Jimmy Carter. Apa dia bilang? Dia bilang kami hari ini tanggal sekian ini jam sekian sudah sampai di bulan. Perlu Anda ketahui wahai seluruh dunia bahwa kami itu sampai di bulan itu karena kami membaca di Al-Quran. Kami membuktikan itu kebenaran Al-Quran seperti apa. Jadi hal seperti itu Edis. Tidak usah kok Edis so ilmu begitu, so pengalaman 9 tahun, kok hanya kata saja sudah jadi bingung, sudah sampai 10 habis semua itu persoalan. Jadi apa Edis tidak paham TTB-nya itu? Apa tidak paham itu kalimat itu antara dewasa dan apa ini kanak-kanak? Edis, janganlah lakukan itu Edis. Kalau toh Anda berdebat dengan diketawain Anda, saya saudaraku. Tidak usah dengan Kristen pun Anda diketawain karena itu kan kalimat-kalimat seperti itu kalimat yang dibawa oleh anak. Kalau kita masih kanak-kanak dulu berdebat yang masalah kelereng, padahal kelereng harganya berapa, persoalannya sampai kelai, akhirnya orang tuanya jadi bentrok, jadi ngapain? Tapi nama Pak Husin, kalau Pak Husin tahu, nama Pak Husin itu kan ya sama begitu ya dengan nama cucu Muhammad. Kan cucu Muhammad itu kan menurut sejarah Islam itu ada Hasan dan Husin. Nah, tapi kalau Pak Husin bilang gontok-gontokan, sebenarnya saya mau bertanya nih tentang sejarah Islam. Tanya aja bahkan Pak, bahkan cucu Muhammad. Oke. Bahkan cucu. Oke, kenapa Pak Husin? Oke, Pak Husin tahu nggak? Oke, apa penyebab? Oke, apa penyebab meninggalnya cucu Muhammad yang bernama Husin? Oh, baik. Begini, Pak Edis. Itu
itulah semua dunia Pak Edis. Tahukah? Itulah dunia tidak mengenal agama Edis. Dunia itu tidak mengenal agama. Kita dunia itu tidak mengenal agama. Siapa dia? Bukan, yang saya tanyakan Pak Husin, penyebab meninggalnya meninggalnya cucu Muhammad, Hasan dan Husain itu apa? Itu karena dunia Edis, maksudnya kekuasaan. Paham tidak? Itu dunia, maksudnya gini Edis. Apa masa Pak Husin mengatakan cucu Muhammad kekuasaan? Cucu Muhammad loh Pak Husin. Itu dunia tidak saya mengatakan. Saya kasih tahu Edis. Saya catat ya, apapun yang saya sebut hari ini, siapa ulama atau kiai yang keberatan ketemukan sama saya. Oke, Pak Husin tahu penyebabnya perang Jamal, Pak Husin tahu? Insya Allah saya paham semua sama. Nanti kita bahas. Kenapa mereka bisa bertikai? Padahal kan dikatakan mereka itu generasi terbaik loh Pak Husin. Muhammad mengatakan mereka itu generasi terbaik. Radhiyallahu, Allah ridho kepada mereka. Dikatakan mereka bergelar radhiyallahu. Allah ridho kepada mereka. Tapi kenapa mereka terlibat perang Jamal, perang Siffin, perang Karbala? Bagaimana itu dikatakan generasi terbaik dari umat muslim, Pak? Sudah. Silakan Pak Husin. Ya. Ini Edis, tahukah Edis? Di dunia ini awalnya kan kita dulu berbicara kerajaan-kerajaan, ya toh sekarang kerajaan republik, ya toh ada campuran segala macam, ya seperti itu. Itu baik buruk baik, ada di tengahnya setengah baik setengah tidak baik, ya kan? Itulah apa itu? Itulah manusia. Manusia apa? Tidak berpatokan kepada agama, tidak ada. Apakah itu Kristen apa Islam? Tetapi ini orang baik dan orang buruk ini ada lagi orang tengahnya yang menyulut-nyulut. Itu namanya manusiawi, itu alaminya. Paham tidak? Jadi itu adalah fakta sejarah yang tujuannya itu salah satu itu adalah itu ayat Al-Quran yang tidak tertulis sebenarnya, Edis. Itu Al-Quran itu lebih banyak tidak tertulis. Itu tertulis itu cuma hanya patokan dasar. Yang tidak tertulis itu salah satunya kalau paham. Bukan Pak Husin, yang saya tanyakan, kalau memang generasi para sahabat itu generasi terbaik, kenapa para sahabat itu berperang gitu loh? Ada perang Siffin, antara Ali dan Muawiyah, ada perang Jamal, ya kan? Antara Aisyah, Zubair, Tolha bersama melawan Ali. Kemudian ada perang Karbala yang sampai menimbulkan sudah paham? Sudah. Hasan Husain meninggal. Bagaimana tuh Pak Husin? Stop saja. Saya sudah paham itu. Apa yang kau bilang saya paham. Jadi stoplah. Dengar ya. Ya. Sekarang gini. Saya kasih tahu ya. Intinya gini ya, Dis. Itu semua sebenarnya itu faktor tadi. Itulah dunia. Itu kenapa? Sebenarnya itulah makanya kita harus kembali kalau mau cerita itu Quran itu salah satu ayat-ayat yang tertulis itu dalam Quran. Itu adalah sebenarnya ayat yang tidak tertulis. Contoh, itu kita kembali kepada Adam. Tahukah Anda Adam? Tahu itu iblis? Itu semua faktor itu yang mempengaruhi. Jadi sesungguhnya apabila Edis itu tidak memilih apakah itu siapa kiai atau siapa dan bagaimana, apakah apakah temannya atau saudaranya ataupun itu orang yang sengaja memperkeruh suasana, itu semua itu adalah peranan. Iya, yang saya tanyakan. Lalu bagaimana mereka itu dilabeli generasi terbaik gitu? Begini, intinya memang seperti itu, Edis. Siapapun saya kasih tahu itu benar ada. Saya kasih tahu Edis, saya kasih tahu. Itu bisa diuji, benar itu. Cuma bukan generasi terbaik itu lolos daripada ini godaan iblis. Tidak. Tapi kalau mau tapi gini Pak Husin sedikit Pak Husin begini Pak Husin. Saya sangat menghormati usia Pak Husin karena di dalam Alkitab itu diajarkan berilah hormat kepada orang yang tua gitu. Jadi Pak Husin itu kan saya hormati sebagai orang tua. Gini Pak Husin. Ya. Karena Pak Husin kan mungkin tua di umur, ya, tapi kan belum tentu tua di Al-Qur'an karena Pak Husin bilang baru baca 3 juz. Ya, jadi kan udah jauh banget sama saya Pak Husin ilmunya. Maksud saya gini Pak Husin, apakah tidak lebih baik misalnya kalau Pak Husin misalnya mendalami Al-Qur'an dulu begitu atau
atau mengajak Ustadz untuk mendampingi Pak Husin untuk berdiskusi dengan Ya, saya. Ya, stop. Saya sudah paham. Ya. Ini, saya kasih tahu ya. Contoh kasus ya. Anda sudah mengatakan 9 tahun pelajari Quran dan berapa kali khatam. Saya baru 3 juz. Sebenarnya kalau orang di luar yang mendengar ini, orang sudah tahu bobotnya siapa yang lebih tinggi. Apakah orang yang sudah 9 tahun dan 10 kali menamatkan Quran itu yang bor-bor atau yang orang baru 3 ini. Jadi pada prinsip contoh kasus, saya bilang sama Anda, saya tantangan apapun yang kau bingung, yang kau pusing, yang apalagi kau bilang contoh yang itu saya akan jawab. Contohnya, memang generasi itu yang terbaik, boleh diukur. Generasi itu dengan generasi yang sekarang atau sebelum tidak sudah yang terbaik. Itu bukan, tidak salah itu. Cuma pengertiannya Edis salah, kacamatanya Edis kacamata kuda. Itu bingung. Jadi sebenarnya kita mau adil. Tahukah Edis, itu ada timbangan. Lihat itu dacin timbangan itu, paham tidak itu? Itu kan 0. Tidak boleh itu adil. Dalam menilai itu keadilan. Jadi tidak boleh Anda silakan Anda mengatakan Anda hebat, saya tidak keberatan. Tetapi biarlah orang menilai siapa. Dan saya berani kayak Edis menantang orang kan tidak berani. Saya berani menantang orang, bahkan bukan orang. Ulama saya tantang, kiai. Coba kalau dia masalahkan saya, mari kita diskusikan. Di mana mana kalau saya salah. Coba, karena Islam itu ada dibuka. Sepanjang kamu jangan keluar dari jalur. Itu Islam. Tapi kalau keluar jalur, salah. Apa itu jalur? Pertama dalam Islam itu adalah pokok, adalah tauhid. Itu penting. Itu dalam Islam. Tidak bisa kau keluar dari situ. Adapun hal-hal lain itu masih oke aja. Nah, kedua itu sunnah Nabi ya, atau itu. Jadi itu panduannya itu berkaitan. Tetapi dasarnya Quran. Tetapi itu ayat Allah itu banyak. Itu saya sudah bilang tadi. Itu sudah perumpamannya. Jadi itu dalam Quran dikatakan begitu. Quran itu hanya orang-orang yang diberikan rahmat yang memahami itu Quran. Paham tidak, Edis? Saya tidak perlu bicara AIWO, makanya saya berani lawan siapapun. Oke, anggaplah Pak Husin diberikan rahmat. Coba oke, anggaplah gini Pak Husin. Anggaplah Pak Husin diberikan rahmat. Saya tidak diberikan rahmat oleh Allah begitu, makanya saya tidak memahami. Oke lah. Kalau Pak Husin memahami Al-Qur'an dan diberikan rahmat, coba tolong jelaskan sama saya apa itu Alif Lam Mim. Silakan Pak Husin. Saya sudah jelaskan tadi itu, kalau kita memahami Al-Quran, ngapain saya persoalkan hal-hal yang belum saya dapatkan dan belum dikasih ilmu? Itu namanya pemahaman, Edis. Anda kalau hanya dipahami orang yang diberikan. Berarti Pak Husin juga belum diberikan rahmat. Oh, tidak masalah. Kan saya tidak. Maksudnya berarti Pak Husin belum diberikan rahmat juga. Rahmat itu, Edis. Itu saya kasih tahu, Edis ya, pengertian rahmat supaya kau paham, Edis. Pengertian rahmat itu maksudnya gini, Edis. Rahmat itu adalah nanti sudah terjadi pada diri itu rahmat. Maksudnya yang sesungguhnya kau sudah sakit, tidak jadi sakit. Kau sesungguhnya sudah mati, kau tidak mati. Kau sesungguhnya sudah tabrak, tapi tidak jadi tabrak. Itu nanti sesudah kejadian. Pak Husin. Itu kau sesungguhnya jadi miskin, tapi kau tidak jadi miskin. Kan begitu. Nah, kemudian sebaliknya itu bala atau itu kesaliman itu ditimpakan. Yang sesungguhnya kau kaya jadi miskin, kau jadi pintar, bodoh. Itu saja. Jadi dalam kehidupan itu ya, di Quran itu seperti itu. Bukan semuanya Quran itu, Islam itu dalam hanya Quran. Itu bukan, itu panduan. Sesungguhnya itu ayat Quran itu, ayat Allah itu di sekeliling kita kiri kanan. Makanya Edis kan tidak berani tantang orang. Saya berani tantang. Siapa? Edis kan tidak berani. Jadi kalau mau berdiri sendiri, silakan bukti ke fakta. Berani orang, coba mari. Seperti saya tantang Edis. Oke. Pak Husin. Pak Husin. Sudah saya tahu Edis bisa lawan sama saya. Pasti Edis akan lari. Percaya saya tidak akan mampu lawan saya, Edis. Kau sudah 9 tahun belajar Quran. Kau sudah 10 kali tanam Quran. Tapi kau tidak paham itu Quran. Tapi saya belum baca. Tapi saya paham. Kamu apa? Itu fakta. Kamu apa lagi? Siap. Persoalan. Pak Husin. Stop Anda mengolok-olok Quran. Tidak ada gunanya. Buat kau tidak guna, buat Kristen tidak guna, buat kami juga Islam tidak guna. Ngapain? Mari kita berdamai, berbuat ketawa-ketawa. Contoh, saya ulangi Edis begini ya. Tahu ke Anda? Pak Husin, terima kasih atas waktunya. Halo. Halo Pak Husin. Dengar dulu. Saya belum ada penjelasan. Dengar dulu. Ya, dengar ya. Zaman Abbasiyah, dengar ya. Zaman Abbasiyah dan zaman itu Umayyah. Anda tahu, itu yang berperan itu banyak itu. Anda tahu orang Kristen. Kenapa dikasih kesempatan? Karena mereka menganggap ada kata. Dan mereka lebih tahu. Diberi kesempatan. Dan mereka tahu diri. Dan membantu sepenuhnya. Jadi tidak ada persoalan. Jadi jauh terlalu menganggap diri orang dan bagaimana.
Saya kasih tahu, kalau Edis berani tantang sama, tidak akan bisa lawan sama saya. Dan pasti tidak berani tantang saya lagi. Kapan saya lani kau, kapan pun mau. Itu aja. Kau paham, Nandar? Kau tidak bisa lawan dia. Kau tidak mampu, terus terang aja. Kalau kau berani lawan, kau keberatan lawan saya. Coba, siapa yang keberatan lawan saya? Kau paham tidak? Siap, Coba. siap. Makanya, Bapak guru saya. Pak Husein memang guru saya. Jadi nggak mungkin saya berdebat dengan Pak Husein ya. Oke Pak Husein, saya haturkan terima kasih banyak atas ilmu, wawasan. Halo Pak. Cari saya, dia mau lawan sama saya. Coba aja, tidak mampu lawan saya. Saya kasih tahu. Ya, anggap remeh. Siap. Itu tidak berani lawan saya. Coba kasih tahu. Siap. Siapapun orang Kristen yang berani bawa Islam, kasih tahu saya. Kapan itu? Terima kasih kepada Pak Husein dan Pak Edis. Jangan berani macam-macam dengan Islam. Kalau Islam, ngapain Betul. Mari kita berdamai. NKRI yang ini kita terpuruk ini. NKRI kita susah. Itu aja, Nandar, ya, paham ya? Kita bersatu. Paham? Siap. Jadi Pak Husein ini ya, apa namanya, orang tua kita, sesepuh kita ini menghimbau terjalin sebuah komunikasi yang baik, toleransi yang baik antara umat Islam dengan umat Kristiani. Jadi sebetulnya ajang live kita pada sore hari ini bukan live debat sebetulnya ya, karena kemarin Pak Husein menghubungi saya pengen debat katanya dengan si Edis katanya ya, karena saya ini apa ya namanya, ketika diminta, insya Allah kalau saya mampu dan saya bisa, maka kan saya sanggupi, saya akan kabulkan. Pak Husein ini luar biasa, sangat menghimbau kita terhadap toleransi ya. Jadi Mbak Edis, terima kasih juga kepada Bang Edis ya yang sudah hadir. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berdiskusi, karena begini teman. Terima kasih, Nanda. Bang Edis ini sudah berdiskusi dengan saya sebelum ada WhatsApp, ya kan? Tahun 2000 berapa ya? 13 apa 12. Jadi Edis ini sering telepon-teleponan sama saya. Jam 12 sampai jam 1 sampai jam 2. Jadi saya sudah tidak asing dengan apa yang disampaikan Edis dari dulu sampai sekarang itu saja, gak ada yang lain gitu kan. Gitu Bang Edis ya, dari dulu memang seperti itu, dan saya hanya berharap dan mendoakan mudah-mudahan Bang Edis ini